Sandiwara Radio YouTube channel. Nah, itu Dewi Harnum, baru pulang dari patroli. Loh, kok menunggang kuda berduaan? Dengan siapa? Raden Samba. Hari ini aku dapat tangkapan lagi. Tangkapan istimewa. Ayam jantan, putih, mulus. Mantili. Apa kabar, Raden? Baik-baik saja, Kotawa. Raden? Kok dipanggil Raden? Memangnya siapa? Dewi Harnum. Dia adalah Raden Samba, putra Pangeran Respati dari Kerajaan Sanggam. Wow, pantas cakep. Beruntung sekali aku boncengan satu kuda dengan seorang pangeran. Terima kasih, Harnum. Sandiwara Kami hanya Radio merepotkan kau saja. YouTube Kalian channel. ini ada apa sih? Datang kok sendiri-sendiri? Kenapa tidak sama-sama saja? Kalau memang satu tujuan. Kami memang waktunya berangkat berlainan. Silahkan kalian berdua omong-omong. Aku ada keperluan sedikit. Mau kemana? Mau buang air. Alah, bohong. Sudah di sini saja. Oh iya benar. Tidak usah kemana-mana, Gotawa. Kita berkumpul bertiga di sini. Kalau ingin ngobrol, kumpul-kumpul, gampang. Masih banyak waktu. Nah, maaf ya. Mantili. Kenapa kau meninggalkan aku? Kenapa kau mencari aku? Kita kan berangkat sama-sama. Kenapa harus bercerai di tengah jalan? Habis, kau tidak mau mengerti? Aku mengerti, Mantili. Tapi caranya itu yang tidak baik. Pergi begitu saja tanpa pamit. Kalau aku pamit, kau pasti tidak memberi izin. Bukannya aku tidak memberi izin, tapi aku sudah bisa membayangkan suasana dan keadaan di markas pejuang kemerdekaan itu seperti apa. Nah, sekarang kau lihat sendiri kan, perang belum dimulai. Menunggu dan menunggu. Daripada luntang-lantung di sini kan lebih baik kita menunggu di Keraton Sanggam. Bila sudah pasti kapan perang akan dimulai, nah dengan cepat kita bisa tiba di sini, Mantili. Aku lebih suka begini daripada di dalam istana. Hidup di tengah-tengah para pejuang dalam keadaan prihatin begini, semangat hidupku membara. Aku sangat bergairah. Tapi Sudah, pokoknya saya tetap di sini. Kalau kau mau pulang, pulanglah. oh, Mantili. Aku akan ke kamar Dewi Harnum. Oh. Tidak ada angin, tidak ada badai. Tiba-tiba saja dia sepertinya benci pada saya. Mungkin dia jenuh dengan suasana keraton. Sebab diam-diam, dia itu, maaf, jiwanya agak liar. Raden kan tahu sendiri, cita-citanya ingin jadi seorang panembahan wanita yang memiliki padepokan. Wataknya memang sama dengan kakaknya, Kakang Brahma. Tapi Kakang Brahma bisa berubah. Kenapa Mantili tidak? Maksud Raden? Kakang Brahma juga tidak mau jadi raja. Dia ingin tetap jadi pendekar. Paling tidak menjadi petani. Tapi ternyata cita-citanya itu bisa dia kesampingkan dan mau jadi raja. Apakah Raden juga menghendaki Mantili seperti itu? Iya. Saya ingin dia mendampingi saya di dalam perjuangan saya memajukan kerajaan Sanggam. Ya, kalau begitu, Raden harus punya alasan yang kuat, seperti Brahma. Demi panggilan tanah air, bangsa dan kerajaan, Brahma meninggalkan cita-citanya yang semula, lalu bersedia menjadi raja. Ya, saya pun begitu, Gotawa. Saya sudah dicalonkan menjadi Mangkubumi Mahapatih Kerajaan Sanggam. Bahkan mungkin menjadi raja. Sebab Baginda Raja Sanggam tidak punya keturunan. Nah,
Apakah panggilan tanah air itu bisa saya kesampingkan? Bila demikian, Raden harus sabar. Jangan tergesa-gesa, perlahan-lahan saja. Sedikit demi sedikit, ditanamkan pengertian tersebut pada Mantili. Lambat laun, pasti dia akan mengerti keinginan Raden. Iya, iya. Saya akan mencobanya. Kenapa perang belum juga dimulai? Cepat perang berarti cepat beres. Dan aku bisa cepat pulang ke kerajaan Sanggam. Aku sudah mulai jenuh. Tiap hari hanya luntang-lantung. Kalau suasana antara aku dan Mantili hangat, ya, kurasa tidak apa-apa. Ini perang dingin, kaku. Nah, dalam suasana seperti ini, mana enak bagiku. Lama-lama bisa gila aku. Ayo, melamun. Dewi Harnum. Kok senangnya menyendiri? Aku juga senang kumpul-kumpul, rame-rame. Cuma saat ini aku sedang menikmati pemandangan di bawah sana. Indah sekali. Bohong. Ngelamun, bilang saja terus terang. Ngelamun kan tidak dilarang. Antar aku yuk. Kemana? Kemana saja. Loh, kok? Aku juga tidak tahu mau kemana. Pokoknya jalan-jalan, muter-muter. Kalau tidak tahu mau kemana, mendingan di sini saja. Kalau aku tidak punya tujuan, buat apa aku menghampiri kamu di sini? Raden Samba agak masyghul sebab Mantili agak berubah, yang menyebabkan suasana di antara mereka berdua menjadi kaku dan agak dingin. Dewi Harnum yang lincah dan periang mengajaknya sekedar jalan-jalan, menikmati pemandangan di sekitar Bukit Unggas itu. Kenapa Mantili jadi bersikap demikian terhadap Raden Samba tanpa sebab musabab alasan yang kuat? Saya mendengar kerajaan Sanggam adalah negeri yang indah. Lalu, indah mana dengan kerajaan Niskala ini? Ya, sama. Bohong. Iya kok. Masa sama? Pasti berbeda. Nanti kalau aku katakan lebih indah negeri Sanggam, kau marah. Tidak marah, cuma dongkol. Kalau perang sudah selesai, aku ingin ke kerajaan Sanggam. Boleh tidak? Kenapa tidak? Dengan tangan terbuka aku akan menerima kau. Oh ya? Iya. Terima kasih Kembali. Ada apa? Ada kelinci. Mana? Lari ke semak-semak itu. Oh ya? Ayo kita tangkap. Kau suka daging kelinci? Oh, bukan suka lagi. Lebih dari suka. Ya, ayolah. Kau geprak semak-semak itu. Kalau kelincinya melompat, aku sambit pakai batu ini. Iya, masa mau disambit pakai ini, singkong? Ini. Bawa ke sini. Ya. Nah, ini kelincinya. Kau melempar tepat kena kepalanya. Ya, kurus. Kasian amat. Biar kurus kan tetap saja ada dagingnya. Iya. Ayo kau cari kayu bakar. Aku yang mengulitinya. Iya. Habis, tulang-tulangnya digerogoti. Habis daging kelinci ini enak. Sayang cuma satu ya. Coba kalau dapat dua. Tidak apa. Segini juga sudah cukup buat mengganjal perut. Ayo. Kemana? Pulang. Kok pulang? Sudah sore. Nanti kita kemalaman di hutan ini. Biar. Loh kok? Aku masih betah. Tapi nanti anak buahmu cemas. Sudah sore begini kau belum pulang? Mereka tidak akan mencari aku. Soalnya tidak ada perang. Lalu, di markas juga mau apa? Paling bengong. Bosan. Tapi semenjak ada kamu, aku senang jadi punya teman. Suasana di markas para pejuang itu tidak membosankan lagi. Kamu senang tidak main-main dengan aku? Ya,
Senang? Benar. Iya, betul. Kalau tidak senang, bilang saja terus terang. Nanti aku tidak akan mengajak lagi kau main-main. Aku senang kok, sungguh. Terima kasih. Matahari sudah bersembunyi ke balik gunung. Hari menjelang malam. Tapi Raden Samba dan Dewi Harnum belum kembali. Kemana mereka? Rupanya Dewi Harnum senang pada Raden Samba. Tapi mudah-mudahan hanya senang biasa saja. Sebab kasihan Mantili. Dewi Harnum seorang gadis yang polos, lincah dan periang. Rupanya sifatnya itulah yang bisa membuat Raden Samba terhibur dari kemaskulan hatinya terhadap Mantili. Itu mereka datang. Ya, Raden Samba dan Dewi Harnum sudah datang. Wajah Dewi Harnum nampak gembira sekali. Sedangkan Raden Samba biasa-biasa saja. Nah, mereka berpisah. Dewi Harnum menuju ke kemahnya. Dan Raden Samba menuju ke sini. Raden. Sandiwara Radio Dari mana, Raden? YouTube channel. Saya diajak muter-muter oleh Dewi Harnum. Oh iya? Iya. Dan saya tidak bisa menolak. Sebab dia sangat baik. Iya, memang tidak baik Raden menolak ajakannya. Sebab kita tamu dan dia tuan rumah. Iya. Oh ya, Mantili mana? Ada, di dalam kemahnya. Sedang apa dia ya? Entahlah, mungkin sedang membaca buku. Kalau saya menjumpai dia, kira-kira bagaimana ya? Saya kira tidak apa-apa. Tapi saya ragu. Sebab dia kelihatannya masih marah sama saya. Alah, marahnya seorang gadis akan lumer kalau Raden pandai merayunya. Justru itulah. Saya tidak bisa merayu. Kalau tidak bisa merayu, ya tidak usah. Yang wajar saja pokoknya. Iyalah, saya akan datang ke kemahnya. Sampurasun. Sampai. Boleh saya masuk? Masuklah. Kau masih marah padaku, Mantili? Tidak. Syukurlah. Oh ya, Mantili. Tadi aku main-main dengan Dewi Harnum. Oh ya? Main-main ke mana? Ya, di sekitar sini saja. Iya. Aku tidak bisa menolak ajakannya. Sebab dia tuan rumah dan kita tamu. Iya, dia memang baik. Mantili, kau sedang apa? Tidak sedang apa-apa. Maaf, aku mengganggu barangkali. Tidak. Perang kok belum mulai juga ya? Kita di sini jadi pengangguran. Iya. Kau tidak bosan dengan suasana begini? Tidak. Maksudku, kalau kau bosan, Mantili, kita... tidak. Kok tidak diteruskan bicaranya? Nanti kau marah lagi, Mantili. Memangnya kenapa? Janji ya, kau jangan marah ya. Tidak. Katakanlah. Seandainya kau merasa bosan, kita pulang saja ke kerajaan Sanggam atau ke kerajaan Madangkara. Tidak usah kau jawab. Itu hanya pikiran sambil lalu saja dariku. Kita tunggu sampai lusa. Kalau tidak juga ada kepastian, kita pergi dari sini. Tapi bukan ke kerajaan Sanggam atau kerajaan Madangkara, tapi ke wilayah utara. Ke wilayah utara? Iya, ke wilayah utara kerajaan Niskala ini, menjumpai Senopati Ajisaka, minta penjelasan rencana perjuangan ini kepadanya. Oh, iya. Aku setuju. Ada apa Dewi Harnum hari ini mengumpulkan semua pasukannya? Tadi malam datang seorang prajurit dari wilayah utara yang membawa pesan dari Ajisaka bahwa kewaspadaan harus ditingkatkan. Wah, kita tidak diberi tugas nih. Anda sekalian kan tamu. Tapi bukan tamu resmi, melainkan teman seperjuangan, bukan? Ini kan belum perang, baru patroli biasa. Nah,
Lebih baik Anda sekalian santai-santai saja. Patroli juga kan berhandai-handai, bukan? Ya, baiklah. Nah, kalian mau ikut regu yang mana? Kau kan komandan. Aturlah. Kami akan patuh pada perintahmu. Aduh, aku komandan. Loh, iya kan? Sudahlah, kalian ikut aku saja. Kita berempat menjadi regu tersendiri. Regu istimewa. Nah, kita sudah berada di puncak Bukit Unggas. Dari sini kita bisa melihat ke sekeliling dengan jelas. Ya, ternyata Bukit Unggas ini tidak terlalu besar. Sehingga kita bisa melihat anak buahmu yang menyebar ke 4 penjuru dari sini. Bukit Unggas ini memang kecil, tapi sangat penting artinya bagi kerajaan Niskala. Sebab merupakan pintu gerbang wilayah selatan yang menghadap ke arah kerajaan Kuntala. Jadi kalau ada serbuan dari kerajaan Kuntala, Bukit Unggas inilah yang merupakan benteng pertama. Pantas kakakmu Ajisaka menempatkan kau sebagai komandan di wilayah selatan ini. Soalnya aku hebat. Mantili, Samba, kenapa kalian diam saja? Ayo cerita-cerita biar tambah ramai. Cerita apa, Harnum? Ceritaku sudah habis. Cerita apa saja, pokoknya yang ramai. Nantilah, aku mencari bahan cerita dulu. Kalau begitu, Samba, ayo cerita. Ada-ada saja, aku kan bukan pengarang. Kalau untuk bercerita tidak perlu jadi pengarang dulu. Langsung saja, iya kan? Ya, iyalah. Dengarkan ya. Pada zaman dahulu, entah zaman apa namanya, aku juga tidak tahu soalnya. Bisa juga kau melucu. Belum sudah pada tertawa nih. Habis pakai nanya segala. Kalau tidak tahu zaman apa, ya sudah. Langsung saja pada inti cerita. Oh iya, ada seorang raja jin. Masa jin seorang? Jin kan bukan orang. Ini mah begini, kau motong terus sih. Iya kan, Gotawa? Jin manusia bukan? Bukan, manusia ya manusia, jin ya jin. Mantili, jin manusia bukan? Aku belum pernah melihat jin. Wah, susah juga kau. Jadi, seekor jin saja. Bukan seekor. Sebuah. Selembar. Masa sebuah? Terserah kau saja yang mana. Yang punya cerita. Sudah ya. Ada jin, begitu saja. Pokoknya jin lah, raja jin. Susah amat sih. Raja jin ini namanya Jin Kaskas. Awas nih. Jin ada namanya ya? Tentu saja ada, Harnum. Mau cerita nggak sini? Iya mau. Motong terus sih, kapan selesainya cerita ini? Biar rame. Nah ya, Jin Kaskas ini jatuh cinta pada seorang putri yang cantik jelita. Siapa nama putrinya itu? Namanya Dewi Harnum. Kau jangan ngaco, Samba. Loh. Cerita saja, jangan nyerempet-nyerempet. Loh, justru yang nyerempet-nyerempet itu yang enak. Bukan begitu, Gotawa? Benar. Kok jadi ngelantur? Mana ceritanya? Iya. Dewi itu namanya Dewi... Jangan ngarang yang tidak-tidak lagi. Loh, ini kan karangan. Iyalah, ayo teruskan. Putri yang cantik jelita itu namanya Dewi Gambirwangi. Di mana-mana, Gambir ya wangi, tidak ada yang bau. Ya, namanya juga cerita. Kok tertawa melulu, kok tawa? Habis ceritanya tidak jalan-jalan. Dari tadi cekcok, potong-potong melulu. Iyalah, aku tidak akan banyak komentar lagi seperti Mantili. Jadi pendengar yang baik. Jadi iya kan, Mantili? Iya. Ayo teruskan ceritanya. Ya, Dewi Gambirwangi ini seorang manusia biasa. Ratu kerajaan Sawu Jajar. Wah, pasti banyak pohon sawo di kerajaan itu. Lagi, ya tentu saja. Namanya Sawu Jajar. Pohon sawo yang berjajar-jajar. Nah, kau tertawa lagi, kau tawa? Kamu sih katanya tidak akan memberi komentar lagi. Nyatanya masih saja nyerocos. Kalau tidak ngomong, rasanya mulutku gatal. Sudah ya, teruskan ya. Tentu saja harus diteruskan sampai tamat. Sampai tamat ya. Jin Kaskas datang ke kerajaan Sawu Jajar melamar Ratu Dewi Gambirwangi. Diterima lamarannya itu? Tentu saja ditolak. Wah, kasihan ya Jin Kaskas. Iya, kasihan lah. Ratu Gambirwangi yang cantik jelita itu boro-boro cinta. Melihat Raja Jin Kaskas itu, dia hampir pingsan. Saking takut dan mengerikan. Oh, Jin Kaskas itu jelek. Kamu ada-ada saja, namanya juga Jin. Ya jelek. Aku kira Jin ganteng seperti kau. Masam kecut. Terus bagaimana? Terus ya, Jin Kaskas marah. Ya, Raja Jin itu murka sekali. Kakinya dihentak-hentakan ke tanah. Kecelik. Kontan, bumi goncang. Gempa bumi. Hah? Masa dijejak begitu saja gempa bumi? Loh, jin itu besarnya bukan main. Jin raksasa. Sakti lagi.
Tentu saja ketika kakinya menjejak bumi berkali-kali jadi gempa bumi. Hebat banget. Nah, Terus? saking marahnya ya, kerajaan Sawu Jajar itu diserbu. Rakyat kerajaan Sawu Jajar semuanya dimakan. Dimakan? Namanya juga jin kok banyak hasih ah. Kan suka makan manusia. Wah, habislah rakyat kerajaan Sawu Jajar itu. Nggak habis nggak. Ludes ya tandas. Bukan hanya rakyat saja yang dimakan. Hewan, kerbau, sapi, ayam, kambing, dan lain sebagainya semuanya ditelan. Rakus banget jin Sinting itu. Ya, namanya juga jin. Apa saja dilalap. Lalu Dewi Gambirwangi juga dimakan? Sebenarnya mau dimakan, tapi tidak. Hah, tidak? Iya, hanya satu orang yang masih hidup. Ya, ratunya itu, Dewi Gambirwangi. Kesian dia. Lalu? Dewi Gambirwangi menangis terseduh-seduh. Melihat kerajaannya hancur, rakyatnya binasa. Nah, melihat Dewi Gambirwangi menangis begitu, jin Kaskas juga ikut menangis. Rupanya, dia kasihan juga kepada Dewi Gambirwangi. Jin juga bisa menangis ya? Ya, tentu saja bisa. Terus? 1 bulan jin Kaskas menangis. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Maka banjirlah di muka bumi. Banjir? Ya, dunia dilanda banjir besar. Loh, kok? Enak benar kau tertawa, Gotawa. Karena ada Raja Jin menangis terus-menerus 1 bulan penuh, maka terjadilah bencana alam. Dunia dilanda banjir besar, yaitu air bah. Banjir air mata Raja Jin Kaskas. Iya, benar. Kau ini, Samba, bercerita yang tidak-tidak saja. Raja Jin marah, kakinya menjejak bumi, jadi gempa bumi. Raja Jin menangis, bumi dilanda banjir. Para muda pejuang kemerdekaan itu bercengkerama, bersenda gurau, tertawa riang gembira di Bukit Unggas, tempat basis Maskar mereka. Ternyata Raden Samba pintar bercerita. Dewi Harnum dan Gotawa sampai terpingkal-pingkal dibuatnya. Mantili pun ikut tertawa, tapi tawa yang biasa saja. Apakah Raden Samba bercerita lucu tersebut hanya sekedar untuk menghibur dirinya sendiri yang sedang duka, ataukah memang ingin sekali membuat Dewi Harnum gembira? Bayangkan saja ya, hanya 1 jin, bumi dijejak, terjadi gempa bumi. Dia menangis, dunia banjir. Kalau ada 10 jin saja, jadi apa dunia ini? Tidak disangka, Raden Samba ini diam-diam pintar bercerita juga. Diam-diam? Genit juga. Itu lihat, menjangan. Oh iya, menjangan. Iya, 5 ekor. Wah, besar-besar lagi. Wah, dapat 1 saja. Cukup untuk makan 1 minggu. Ayo kita tangkap. Ayo. Mereka buyar, larinya bertebaran. Itu saja yang 1 ekor yang paling gemuk yang ditangkap. Iya, dia lari ke sana. Ayo kejar. Raden Samba jatuh ke jurang. Samba jatuh ke jurang. Samba. Waduh, jurangnya sangat dalam. Syukur di pinggirnya banyak ditumbuhi pohon besar. Mudah-mudahan dia tersangkut dan tidak terhempas ke dasar jurang. Aku akan turun ke bawah. Tidak, aku saja. Jangan. Kalian berdua tunggu di sini. Biar aku yang menuruni jurang ini. Suaranya. Samba! Jangan ada yang turun. Aku akan naik sendiri. Syukurlah, dia selamat. Ya, dia bisa berteriak. Berarti tidak mengalami cedera. Ya, dan kita jangan ada yang turun. Biar dia sendiri yang akan naik. Raden Samba pasti bisa melompat ke atas, mempergunakan ilmu meringankan tubuh. Iya. Samba? Pakaianmu robek-robek dan badanmu lecet-lecet. Tidak apa-apa kok. Aku berhasil meraih cabang pohon dan menyangkutkan tubuhku ke pohon itu. Jadi tidak sampai terhempas ke dasar jurang. Tapi kau sakit. Ayo sini aku pijit. Tidak usah, Harnum. Tidak apa. Aku pintar ngurut kok. Sini. Tidak usah malu-malu. Ayo tiduran.
tidur. Tidak usahlah, duduk saja. Biar enak. Tidak. Ya sudah, duduk saja. Kudaku terperosok ke lubang kecil di tanah. Jadinya kuda itu bersama aku terlempar ke jurang. Tapi pedangmu berhasil merobek tengkuk menjangan itu. Oh ya? Iya. Oh, kalau begitu menjangan itu sudah mati dan tidak akan jauh dari sini. Ayo kita cari. Biar sajalah. Sayang kan? Susah payah kita memburunya. Lagi pula menjangan yang aku kenai paling besar dan gemuk. Ayo kita cari sama-sama. Sudah lama aku ingin makan daging menjangan. Biar aku saja yang mencarinya, Raden. Kau di sini saja. Bagaimana, Mantili? Aku ikut, Kau di sini saja, Mantili. Tidak, aku ikut dengan kamu mencari menjangan itu. Ya, terserahlah. Aduh, jangan keras-keras. Pelan-pelan saja mijitnya. Kalau pelan-pelan lama sembuhnya. Tapi aku kan tidak cedera. Memang tidak. Ada urat-urat dan otot-otot yang perlu dibetulkan. Oh ya? Iya. Kau belajar urut dan pijit di mana? Turunan. Turunan? Nenekku jago mijit. Oh. Aduh, sakit. Sakit-sakit enak. Pokoknya kalau dipijit sama aku, pasti ketagihan. Aku mau ketagihan. Asal kau tetap mau memijitku. Aku mau. Apalagi memijit laki-laki cakep. Nah, mereka datang. Pijitnya sudah. Nah, ini menjangannya. Wow, besar. Iya, cukup untuk persediaan makanan 1 minggu. Ayo kita kembali ke markas. Kita masak menjangan itu. Iya. Wah, aku naik apa ini? Aku tidak punya kuda, kan? Sama aku saja. Ayo naik ke punggung kudaku. Ayo naik. Kudaku besar dan kuat. Dinaiki 2 orang sekaligus tidak akan apa-apa. Ya, baiklah. Memang benar kata orang, daging menjangan paling enak dibanding dengan binatang manapun. Kalau begitu, kau harus pindah ke Padang Bintang, Gotawa. Memangnya kenapa? Di Padang Bintang, menjangan banyak sekali. Kalau di sini jarang. Padang Bintang itu di mana? Di sebelah timur kerajaan Niskala. Kakakku, Kakang Aji Saka, 1 bulan sekali mesti ke sana berburu menjangan. Wah, kapan-kapan aku harus ke sana. Nanti kalau perang sudah selesai, kita sama-sama ke sana. Iya? Kok sudah, Mantili? Cukup. Oh, kok makannya sedikit? Sudah kenyang. Tidak enak masakannya ya? Enak. Betul enak kok. Kau tambah tidak, Samba? Cukup, Harno. Kenyang. Kalau para bangsawan makannya sedikit. Tidak seperti aku. Rakyat jelata, rakus. Alah, kau juga sedikit makannya. Cuma 1 piring, sudah berhenti. Tidak tambah lagi, kan? Kenyang. Awas, panah! Panah itu menancap pada tiang bambu. Tidak jauh dari tempat dudukmu, Harnum. Itu panah anak buahku. Panah anak buahmu? Iya. Kenapa dia memanah kau? Dia memberitahukan bahwa ada orang asing datang. Oh, dari pengintai? Iya, anak buahku yang melakukan pengintaian dari atas tebing batu cadas itu. Rupanya melihat ada orang asing yang datang ke wilayah kita. Kalau begitu, kita harus bersiap-siap. Dan siapa tahu musuh datang. Oi! Brahma. Kakak Brahma. Apa kabar, Mantili? Raden, Gotawa? Baik, Kakang. Baik, Kakang. Syukurlah. Harnum, inilah tuanku Brahma, Raja Madangkara. Bagaimana kabarnya Ramanda dan Ibunda, Kakang? Sehat walafiat. Syukurlah. Tapi seperti yang kita duga, Ramanda dan Ibunda tidak mau tinggal di istana. Lalu di Kampung Jamparing? Benar. Wah, pasti Kampung Jamparing geger. Wah, bukan geger lagi, Mantili. Gempar. Rakyat berbondong-bondong datang, menghaturkan sembah pada Ramanda dan Ibunda. Rakyat sangat bersuka cita. Kedua orang tua kita sudah kembali. Saya bisa membayangkannya. Paman dan Bibi Anda, Pak Arum dan Bu Arum, pasti menangis terseduh-seduh. Paman dan Bibi Arum hampir pingsan. Mereka tidak percaya. Ibarat mimpi, kedatangan Ramanda dan Ibunda. Puji syukur.
Ramanda dan Ibunda diterima oleh rakyat dengan penuh kehangatan. 7 hari 7 malam rakyat Madangkara pesta, merayakan kembalinya kedua orang tua kita. Tiap hari tamu datang. Para pembesar keraton semuanya tumplek ke kampung Camparing. Sayang kita berada di sini ya. Kalau tidak, kita pun ikut menyaksikan kebahagiaan itu. Tidak apa, Raden Sambah. Karena memang sudah begitulah hukumnya yang paling utama dari para pendekar. Harus berani dan bersedia merasakan pahit paling awal. Dan merasakan manis paling akhir. Iya, benar Kakang. Kitalah yang paling menderita waktu membebaskan Ramanda dan Ibunda dari cengkraman kerajaan Kuntala. Waktu tenaga bahkan jiwa kita pertaruhkan. Musuh tak henti-hentinya menggempur kita. Ribuan panah, tombak, pedang, bahkan beberapa jenis ilmu kedikjayaan dari beberapa tokoh golongan hitam yang berilmu tinggi berhasil kita atasi, meskipun dengan susah payah. Kemudian kita menjadi lega dan bersyukur bahwa usaha kita tidak sia-sia. Perjuangan kita membuahkan hasil yang gemilang. Itulah letak kepuasan kita. Perkara yang datang kemudian berupa puji dan sanjung, ataupun sajian pesta pora, adalah merupakan yang kedua. Begitulah Raden. Daulat Kakang. Aduh, dasar raja. Biar masih muda, bicaranya tinggi sekali. Aku sampai berpikir keras untuk bisa menangkap maknanya. Kakang Brahma, Kakang datang ke sini, apakah ada sesuatu yang maha penting, Kakang? Mandili. Pertama, aku rindu pada kalian. Kedua, aku membawa berita yang teramat penting, yang menyangkut masa depan kerajaan-kerajaan terjajah. Berita apa itu, Kakang? Di kerajaan Kuntala telah terjadi kudeta. Hah? Kudeta? Ya, perebutan kekuasaan. Siapa yang melancarkan kudeta, Kakang? Tumenggung Raksa. Oh, Tumenggung Raksa. Tumenggung Raksa bersama 10 orang Tumenggung lainnya, tokoh-tokoh teras pemerintahan kerajaan Kuntala, berhasil merebut kekuasaan tanpa pertumpahan darah. Kudeta tanpa pertumpahan darah? Ya, sebab didukung sepenuhnya oleh angkatan perang kerajaan Kuntala. Ya, pantas. Kalau begitu, Panglima Perang Arya Rongkah ikut terlibat dalam perebutan kekuasaan itu, Kakang. Benar. Dia mendukung Tumenggung Raksa. Hebat Tumenggung Raksa itu. Bisa mendapatkan dukungan dari semua tokoh penting. Iya. Dia sedang mengalami masa jaya. Inilah kesempatan yang paling baik untuk menggempur kerajaan Kuntala. Benar, Dewi Harnum. Untuk itulah aku menemui kakakmu, Bang Bara Acisaka di wilayah utara. Jadi, Anda sudah berjumpa dengan kakak saya? Sudah. Sebab dari Madangkara, aku langsung menuju ke wilayah utara, menemui kakakmu. Bagaimana katanya? Besok pagi, kerajaan Niskala diserbu. Besok pagi? Ya, besok adalah hari yang paling bersejarah. Sebab bukan hanya di sini, di kerajaan Niskala akan terjadi perang kemerdekaan. Akan tetapi di semua kerajaan terjajah. Hah, benarkah? Ya, kerajaan Selimbar, kerajaan Salingkuh, kerajaan Saptarema, dan di sini kerajaan Niskala. Besok pagi sudah sepakat, serentak mengobarkan perang kemerdekaan. Mampuslah si Tumenggung Raksa yang sok jago itu. Biar biji matanya keluar dan kepalanya pecah melihat semua kerajaan jajahan bangkit menentang kerajaan Kuntala. Di saat kita baru saja melakukan kudeta dan belum pulih dari suasana yang cukup membuat goncang kerajaan Kuntala, sibuk melakukan pembenahan di sana-sini, mereka, kerajaan-kerajaan jajahan, semuanya bangkit. Perang kemerdekaan berkobar di mana-mana. Tumenggung Raksa, maksud saya Baginda Raksa akan diuji kemampuannya. Iya, begitu jadi raja, langsung dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang bisa bikin kepala botak. Kalau cuma satu kerajaan yang memberontak, enteng. Tapi kalau 6 kerajaan sekaligus, wah, biar besar dan kuatnya kayak apa, angkatan perang kerajaan Kuntala itu tidak mungkin akan sanggup membagi kekuatannya menjadi 6 bagian kekuatan yang bisa diandalkan kehebatannya. Sandiwara Terserahlah Radio bagaimana YouTube kebijaksanaan Channel. raja kita yang baru itu.